Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jadi, kali ini kita akan mempraktikkan ya cara membuat instrumen. Karena kemarin kita udah ngomongin tentang bab satu, bab 2, bab 3, dan sekarang menyusun instrumen. Jadi, secara singkat, instrumen itu adalah alat ukur yang teman-teman pakai. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengukur panas, itu pastikan alat ukurnya itu menggunakan termometer. Nah, kalau misalnya mau ngukur berat itu pakai timbangan gitu ya. Jadi si timbangan, termometer itu adalah instrumennya atau alat ukurnya. Nah, sebenarnya instrumen yang bagus itu dia idealnya itu melalui tes rangkaian tes ya. Ada tes validitas, tes reliabilitas, ada banyak gitu. Tapi karena ini awal, teman-teman itu yang penting belajar dulu cara membuat prosesnya ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini kita akan membuat cara pembuatan instrumen. Jadi prosesnya itu adalah yang pertama itu teman-teman membuat kisi-kisi dulu. Jadi kisi-kisi ini adalah eh, patokan ya atau pegangan untuk menyusun si instrumennya. Jadi teman-teman itu bisa tahu alat ukur yang teman-teman butuhkan itu apa itu dari kisi-kisi ini ya. Nah, ini kita contohkan. Di sini misalnya contoh judul teman-teman tuh judul penelitiannya itu adalah meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran PBL misalnya ya. Nah, variabel Y-nya kan si hasil belajar ini ya, dan variabel X-nya itu adalah model PBL ini. Nah, yang pertama teman-teman lakukan adalah membuat tabel ini. Jadi tabelnya itu terdiri dari ada indikator Y. Ini nanti di sini kita tuliskan indikator variabel Y-nya yaitu hasil belajar. Lalu nanti dia akan tersublim di KD yang mana. Jadi teman-teman tentukan misalnya dia ada di KD berapa gitu, tema tema berapa gitu. Nah, biasanya kan KD itu ada indikatornya ya, indikator KD nanti supaya lebih mudah di sini kita cantumkan juga indikator KD. Jadi si yang kita mau teliti atau indikator variabelnya ya, itu nanti tersublim di KD ini dan terejawantahkan di indikator KD yang ini. Gitu ya. Nah, nanti ada ini juga ada C. Ini kemampuan ya, tahap kemampuannya. Jadi kemarin teman-teman sudah mempelajari tentang psikologi pendidikan. Di situ ada Benjamin Bloom ya, teorinya Bloom tentang taksonomi, apa tahapan perkembangan secara kognitif ya. Sebenarnya ada yang afektif, psikomotor juga, tapi di sini kita pakai yang perkembangan secara kognitifnya ya. Nah, nanti gunanya seperti apa nanti saya akan kasih tahu teman-teman. Jadi ini ada gambarnya nih supaya teman-teman mudah ya nanti membayangkannya, nyarinya. Jadi teman-teman bisa cek di Google aja ya, di Google buka aja verb will Bloom gitu atau verb will taksonomi Bloom. Terus di sini ada item, kenapa enggak soal gitu ya? Karena belum tentu soal, nanti bisa jadi dia ini tuh jadi angket atau bisa jadi eh, unjuk kerja dan sebagainya itu. Makanya di sini ditulisnya itu item. Dan di sini total itemnya itu berapa. Oke, kita langsung praktek ya. Misalnya nih, di bab 2-nya teman-teman kemarin, kan teman-teman sudah membedah ya di literatur reviewnya atau ya di literatur reviewnya itu tentang hasil belajar nih indikatornya apa aja. Nah, misalnya kita contoh ya, di sini tuh indikatornya tuh misalnya siswa mampu, misalnya tulisannya ya saya singkat aja. Misalnya siswa mampu menjawab, misalnya mampu menjawab soal misalnya. Terus indikator yang kedua, siswa mampu mengurutkan hierarki misalnya. Terus yang ketiga misalnya siswa mampu menyelesaikan masalah gitu. Nah, misalnya nih indikator hasil belajar ya yang teman-teman udah bedah dan ini yang akan teman-teman teliti. Nah, terus nanti dia akan tersublim di KD mana? Gitu teman-teman pilih ya. Di KD mana yang siswanya itu belajar. Misalnya contoh aja ya, misalnya di KD 3.4 misalnya. Nah, nanti terjawantahkan itu misalnya di indikatornya di 3.4.1. Ini juga masih di 3.4.2.
titik 1 ini ada, kalau ada tulisannya ditulis ya. Tapi ini supaya mudah aja. Ini juga misalnya di 3.4.1 misalnya. Nah, terus teman-teman ini ada alat bantu ya di sini nih, kenapa kita cantumkan C itu supaya alat bantu. Jadi gini, teman-teman patokan ini taruh di sininya itu tulisannya C berapa. Ini kan ada C1, C2, C3, C4, C5, C6 ya. Nah, itu naruhnya di sini tuh C berapa, itu lihatnya tuh patokannya dari kata kerjanya di sini. Jadi misalnya kita lihat mampu menjawab, misalnya teman-teman cari di sini mampu menjawab, oh ternyata ada di C1. Ya udah, berarti teman-teman tulis di sini C1. Terus ini mampu mengurutkan, teman-teman cari di sini misalnya, oh ternyata ada C2 misalnya ya, C2 misalnya. Terus mampu menyelesaikan masalah, oh ternyata menyelesaikan masalah itu ada di C3 misalnya ya, C3, tulis ini C3. Nah, maka teman-teman di sini sudah bisa membuat bahwa nanti soal-soal yang mengujikan mampu menjawab ini adalah kata kerjanya itu yang ada di C1. Nah, ini C1 ini teman-teman bisa pakai semuanya nih, kata kerja di sini. Jadi dia ranahnya itu ada di C1 gitu. Nah, untuk mengukur indikator yang kedua, dia ada di C2. Oh, berarti ini kata kerja di sini. Misalnya teman-teman nanti buat soalnya itu misalnya ada yang ada di C2, misalnya apa nih? eh, Describe misalnya. Nah, bagaimanakah cara Tony berangkat dari rumahnya ke sekolah, misalnya kayak gitu. Jadi dia kata kerja yang ada di C2 itu yang dipakai di soal-soalnya itu. Nah, begitu juga yang C3 ya, gitu. Nah, teman-teman lihat misalnya model pembelajaran ini berapa soal gitu, berapa soal ya. Nanti teman-teman lihat dulu nih dia bentuknya itu apakah pilihan ganda, isian atau unjuk kerja atau misalnya apa, itu teman-teman lihat dari kata kerja yang ada di sini. Coba lihat ya. Mampu menjawab soal. Nah, kira-kira kalau mampu menjawab ini dengan soal bisa enggak diuji? Diuji. Oh, ternyata bisa gitu ya. Oke, pakai soal nih. Kalau soal berarti ini pilihan ganda, isian, uraian bisa masuk nih, bisa dipakai. Lihat di sini juga. Mampu mengurutkan. Misalnya kita buat soalnya tuh Rido mau memasang baju. Bagaimana, apakah urutannya? Misalnya kayak gitu ya. Berarti kan nih soal juga bisa masuk ya, bisa dipakai untuk soal bisa dipakai untuk menguji ini. Dan pilihan ganda bisa, isian bisa, uraian juga bisa. Nah, terus ini mampu menyelesaikan masalah. Nah, kita buat soalnya itu yang dia harus menyelesaikan masalah, kayaknya bisa nih. Nah, berarti yang dipakai ini di sini untuk mengujikan indikator hasil belajar yang kognitif ini bisa menggunakan tes. Nah, tesnya itu apakah pilihan ganda atau isian atau uraian, itu teman-teman sesuaikan sama subjek penelitiannya. Kalau subjek penelitiannya teman-teman itu siswa kelas 4 misalnya, pilihan ganda itu enggak apa-apa. Ya, misalnya ini oke kita pakai pilihan ganda. Nah, karena kelas 4 dia itu di atas 10 soal tuh kayaknya mampu dia. Oke, berarti kalau gitu kita buat anu aja nih. Kita buat 15 soal aja nih. Nah, teman-teman tulis terus itemnya itu di soal nomor berapa aja yang mengujikan indikator 1 ini. Dan di sini item ini enggak boleh urut ya. Misalnya 1, 3, 6, 8, 12 misalnya. Nah, ini sisanya nih. Ini 2, 4 misalnya 4, 5, 10 misalnya ya. Sama 15 misalnya. Nah, yang di sini nih sisanya. Jadi usahakan total jumlahnya itemnya itu sama dan dia ndak urut ya. Jadi nanti setelah mereka udah ada hasil jawabannya, itu teman-teman pilih dia mana aja yang mengujikan indikator 1, indikator 2, indikator 3. Nah, jadi di sini sama jumlahnya, ini 5, ini 5, ini 5. Nah, berdasarkan patokan inilah teman-teman nanti menyusun soalnya. Jadi teman-teman bisa ngelihat seperti ini. Oh, berarti yang akan teman-teman buat itu soalnya itu bentuknya pilihan ganda untuk apa namanya? Membuat instrumen penilaian untuk hasil belajar itu masing-masing indikator itu 5 soal, jadi ada 15 soal terdiri dari ini persebarannya, dia itu ada di indikator ini di apa namanya di KD ini dan di indikator KD yang ini misalnya ya.
dan ranahnya itu ada di sini.